Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast Kepo, Kisah Pemuda Ponorogo. Tentunya bersama aku, Dewi Sekartaji. Nah, teman-teman, hari ini aku bersama salah satu pemuda Ponorogo yang memiliki banyak banget prestasi. Nah, beliau ini merupakan seorang penulis dan juga ahli debat loh. Ngeri juga ya. Nah, namun sebelum itu, aku mau berterima kasih dulu nih sama beberapa pihak yang telah membantu acara ini. Di antaranya adalah Strato Studio Musik, Mushroom ID, Dudung Tidring, Baskara Tas, Gracia Print dan Fotografi, Kopi Lain Hati, dan Batik Lanang Wadon. Nah, aku mau ngobrol langsung nih sama Mas Modofir Yusuf Saifullah ya. Ya, benar-benar. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi juga. Nah, sebelum aku tanya-tanya banyak sama Mas Yusuf ini, aku mau nyebutin dulu prestasi yang telah didapatkan oleh Kang Yusuf ini. Di antaranya adalah sebagai juara 3 Lomba Debat Nasional di UAMY tahun 2020, lalu sebagai juara 2 Lomba Reporter Mahasiswa di Universitas Medan Area tahun 2020, juara 1 Orasi Ilmiah Mahasiswa se-Jogja tahun 2019, lalu juara 2 Lomba Esai Mahasiswa, lalu sebagai finalis 10 besar Lomba Esai Mahasiswa Nasional tahun 2019. Lalu beliau juga pernah menjadi wakil 2 Kakang Ponorogo tahun 2017. Lalu beliau ini telah menerbitkan beberapa buku, yaitu ada 3 buku teman-teman. Dan beberapa tulisannya pernah dimuat di koran, Mas ya? Iya, benar-benar. Nah, kalau sekarang nih Mas Yusuf, kesibukannya apa nih Mas sekarang? Kalau sekarang kesibukannya masih kuliah, soalnya kan kita online nih, jadi ya cuman di rumah aja kuliah online gitu. Jurusan apa Mas kalau boleh tahu? Jurusannya komunikasi penyiaran Islam. Komunikasi penyiaran Islam. Iya, benar. Bentar. Itu nyambung gak sih sama hobinya Mas yang suka menulis dan melakukan debat-debat seperti itu? Sebenarnya nyambung sih, soalnya komunikasi penyiaran Islam itu basicnya komunikasi juga. Nah, di konsentrasinya nanti di semester 4 itu ada broadcasting sama jurnalistik. Jadi ya masih ini sejalur sama penulisan juga. Sejalur ya? Iya. Kalau cita-cita dari Kang Yusuf sendiri nih apa nih Kang? Kalau cita-cita dari dulu, dari SD ingin ini bekerja di birokrasi pemerintahan kalau dulu. Birokrasi pemerintahan? Iya, pengen jadi menteri. Kenapa tuh Kang? Soalnya nggak tahu, pengen ikut berkontribusi untuk Indonesia aja ya, salah satunya. Mungkin caranya banyak. Kalau aku mungkin ingin berkontribusi langsung di bidang kementerian gitu. Di bidang kementerian. Misalnya seperti apa? Ada nggak kayak pandangan ke depan pengen ngapain gitu? Maksudnya? Misalnya pengen ngambil itu mungkin terinspirasi oleh siapa atau gitu. memang karena kalau terinspirasinya mungkin dari lihat lingkungan sekitar ya, sama situasi saat ini banyak sekali para dewan-dewan dan juga yang dipercaya rakyat ternyata kok malah mengkhianati rakyat gitu. Jadi kayak ya kita inginlah menjadi generasi yang ingin menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, tadi jurusannya komunikasi penyiaran Iya. Islam. Wow, kenapa pengen ngambil jurusan itu, Mas? Kalau ditanya kenapa, karena menurutku basic di komunikasi, jadi ya ingin memperdalam lagi ilmu komunikasinya supaya lebih baik lagi gitu. Jadi kan aku banyak ngikutin prestasi Kang Yusuf ini, banyak ikut lomba debat ya. Iya. Kenapa sih tertarik dengan ikut mengikuti lomba debat kayak gini, Mas? Kan itu sulit ya menurut aku ya. Harus bisa berpikir panjang, harus menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, dan kalau bisa jangan sampai kalah nih debatnya nih. Kalau ditanya tertarik, sebenarnya awal mulai itu waktu SMK. Jadi dulu waktu kelas 1 itu ada ya salah satu guru itu menyuruh untuk ikut event gitu awalnya, ikut event lomba. Dan ya itu awalnya dari situ, mulai dari tertarik karena ya mungkin juga suka membaca, jadi ya suka riset kan, biasanya kalau debat kita riset juga, kayak cari data gitu. Nah ya mulai dari situ mulai, oh ternyata asik debat gitu. Jadi kita menyuarakan argumentasi kita, tapi argumentasi itu nggak hanya omong kosong gitu, jadi harus ada fakta di lapangan gitu. Oke, apa sih yang disukai dari debat itu? Kalau disukai menurutku ini lebih menyampaikan argumentasi, dan itu tadi lebih suka menyampaikan argumentasi berdasarkan data sama fakta gitu. Berarti juga harus riset ya. Berarti sebelum mengikuti lomba itu harus riset dulu. Berarti nggak cuma omong kosong gitu ya. Seberapa sulit sih Mas ngikut lomba debat gitu? Kalau seberapa sulit, menurutku sulit. Soalnya dari pertama aku
belajar itu kelas 1 SMK, dan itu aku juga benar-benar public speaking masih amburadul, dan dulu itu dipaksa harus ngomong 7 menit, sedangkan aku ngomong 1 menit aja itu masih kayak susah banget gitu. Jadi ya itu awal dari proses tuh mulai dari belajar disuruh kamu pokoknya harus bisa ngomong 7 menit. Nah itu caranya latihannya di depan cermin gitu. Pokoknya di depan cermin kamu harus ngomong, entah itu ngomong apa, yang penting selama sampai 7 menit. Dan dari situ mulai, oh ya ternyata asik menikmati prosesnya seperti itu. Berarti sampean itu juga ada gurunya ya Kang ya? Kalau untuk ya guru pendamping sama kalau guru khusus debat itu waktu SMK, waktu ikut lomba LDBI provinsi. Wow. Kalau yang lomba debat di UMY itu yang nasional? Kalau mahasiswaan biasanya kita sendiri kan, pribadi. Sendiri? Jadi kita latihan sendiri gitu. Oke, temanya apa itu Kang? Kalau temanya itu tentang agrikultur, pertanian, itu dari Fakultas Pertanian UMY. Oke, sampean jurusan komunikasi penyiaran Islam tapi di agriculture. Seberapa sulit itu belajarnya? Ya, itu sulitnya kita harus cari data-datanya, kita harus mempelajari tentang pertanian di Indonesia seperti apa, terus sistemnya seperti apa, kebijakan-kebijakannya seperti apa, dan ada data-data undang-undangnya itu seperti apa gitu. Jadi ya kita lawannya itu pada waktu itu juga dari ini Fakultas Pertanian juga gitu. Wah, tapi hebat loh bisa juara 3 ya. Itu kalau berbicara juara sebenarnya ini pada waktu itu kan lombanya Maret. Maret itu kita masih belum lockdown ya. Iya, belum. Nah, itu pada awal-awal itu alhamdulillah masuk ke semifinal nih, 4 besar. Nah, pada waktu itu akhirnya diundur nih, soalnya kan ada kebijakan itu, tapi belum sampai kita belajar di rumah. Nah, akhirnya ternyata setelah 1 minggu pemerintah kita nggak boleh adain untuk grand final. Akhirnya itu dari 4 besar itu di poin tertinggi diambillah yang juara 1, 2, 3 gitu. Oh, berarti udah sebatas semifinalis 4 terus dilihat nilai yang terbaik ya. Soalnya nggak itu gara-gara corona itu tadi kan. Dan persiapannya untuk ngikutin lomba debat itu berapa lama, Mas? Kalau persiapannya sama teman-teman itu biasanya kita belajar sendiri dulu. Nah, nanti kalau biasanya udah hamin seminggu kita baru nyusun argumentasi nih yang dibawakan sama penjara 1 apa, 2 apa, 3 apa. Jadi kita istilahnya mulai membangun chemistry dengan menyamakan sistematisnya argumen gitu. Jadi supaya nggak kesannya itu kita egois membawakan argumentasi sendiri gitu. Kalau proses pendaftarannya sendiri gimana tuh, Kang? Kalau pendaftarannya ya sama kita daftar online gitu. Daftar online ya. Iya. Dan sampean itu melawan berapa banyak orang gitu, Kang? Pada waktu itu diambil 16 besar. 16 dari besar. 16 besar, terus 8 besar, 4 besar, nah itu sampai 4 besar itu. Tesnya apa aja tuh, Kang? Mungkin bisa dikasih tahu sama teman-teman semua. Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman semua tesnya. Tesnya apa aja? Kalau tes dari 16 besar ke 8 besar. Sama, kita gitu. Ada mosi. Jadi ada mosi prepare motion. Jadi prepare motion itu kita dari biasanya hamin seminggu kita diberikan ini ada mosinya, ada 16 mosi nih. Nanti kita pada waktu lomba kita kayak di lotre gitu ini nanti apa yang mosinya keluar. Jadi ya sama kita debat aja mosi-mosi gitu. Nanti kalau udah semifinal baru shock motion. Jadi shock motion itu langsung kita nggak prepare, jadi kita langsung diberi temanya ini langsung didebatkan gitu. Wow. Oh, berarti nggak ada kayak nulis paper dulu gitu Kang ya? Itu nggak, tergantung sih. Ada yang nulis paper, ada yang nggak. Kalau yang di UMY itu kebetulan nggak nulis. Nggak nulis ya, berarti langsung 16 besar, 8 besar, dan itu se-Indonesia? Iya, nasional. Seluruh universitas. Melawan PTN juga? Iya, PTN PTS. Wow, keren juga ya. Itu setelah dinobatkan nih, Kang Yusuf sebagai pemenang, juara 3 nih, gimana perasaannya Kang? Perasaannya, alhamdulillah senang pastinya. Soalnya nggak percaya, soalnya kalau debat tuh biasanya susah ditebak. Biasanya kalau kita ngelawan, kok kayak ngerasa tim kita kalah argumen, tapi tiba-tiba kok ternyata dari juri memenangkan. Nah kita bingungnya tuh di situ, yang dinilai itu kita out of the box gitu, yang dinilai dari juri itu apa aja kita juga nggak ngerti gitu. Oh berarti sampean tuh nggak ngerti penilaian itu seperti apa? Kalau secara teknis ada, tapi kan kalau kita ngelawan sama lawan kita tahu kan, oh ternyata ini lebih bagus nih, bawain datanya ternyata lebih konkret, terus juga dia udah bisa mematangkan argumentasi dari kita. Tapi kenapa kok kita bisa, kok apa yang mengunggulkan kita hingga yang kita lawan itu yang kita anggap ternyata bagus, ternyata kok bisa kalah gitu. Jadi kayak ya udah yang dilihat juri kayak gimana ya udah itu yang menang. Kalau penilaian secara teknis tadi. Kalau secara teknis itu ada metode, manner. Nah, jadi kayak gimana cara kita berbicara, meyakinkan dewan juri itu seperti apa, kelancaran kita ngomong itu seperti apa, dan juga yang jelas ya argumentasi yang kita bawakan berbobot apa enggak gitu. Kok saya sudah pusing ya Kang ya. Apa sih yang membuat Kang Yusuf ini mau untuk
apa ya istilahnya berani berbeda lah di umur yang segini. Biasanya orang-orang tuh kayak ya udahlah kuliah ya kuliah, datang kupu-kupu lah kuliah pulang, dan sampean juga berani untuk menulis buku. Kenapa tuh Kang? Alasannya karena menurutku ya kita masih muda, kita masih istilahnya kalau pemikiran masih fresh, jadi ya kita memanfaatkan itu juga karena kita masih muda, kita disupport dengan lingkungan, kita disupport dengan organisasi UKM, dan kita juga punya teman, ya kita memanfaatkan itu. Terus juga apalagi saat ini kan kita lagi corona kan, banyak-banyak di rumah. Jadi ya kalau kita cuma kuliah online apa fungsinya gitu loh. Jadi ya lebih baik kita membuatlah sebuah karya gitu. Oke, dan itu bentrok nggak sih Kang sama jadwal kuliah misalnya dan organisasi mungkin kalau ada? Kalau aku nggak bentrok sih, soalnya nggak terlalu banyak juga organisasinya. Jadi aku memilih organisasi yang benar-benar itu aku butuhkan gitu. Oke, kayak apa aja tuh Kang? Organisasi yang pernah diikutin? Kalau aku ini UKM Eksak, jadi UKM Eksak itu kepenulisan ilmiah. Jadi karena aku suka nulis juga kan, jadi itu sebagai support aku untuk cari relasi lomba, cari relasi teman. Jadi ya itu kita sambil mengasah lewat UKM itu juga gitu. Oh berarti tahu lomba-lomba itu ya dari UKM itu? Ya salah satunya itu juga, terus juga dari online Instagram itu. Online Instagram, wow. Dan sampean kan juga nulis buku Kang ya. Aku ngeliat di Instagram sampean tuh, wah keren nih bisa nulis 3 buku ya. Yang pertama ada Kuat Dalam Lara teman-teman. Terus yang kedua ada Berlabuh di Dermaga Cintamu. Wow. Dan yang terakhir itu Sajak Ruang Kosong. Boleh dijelasin Kang ini makna per bukunya ini gimana? Kalau yang pertama itu Kuat Dalam Lara itu terinspirasi dari lingkungan sekitar. Jadi khususnya di Indonesia dan di Ponorogo ya, kayak angka perceraian semakin meningkat, terus juga ya itu angka perceraian semakin meningkat. Jadi aku mencoba mengangkat kisah itu dan aku coba tuliskan di buku, sama aku riset sama teman-teman yang orang tuanya broken home dan juga dari pengalaman pribadi juga. Jadi ya yang mengalir aja gitu. Nah kalau yang di buku yang kedua di Berlabuh di Dermaga Cinta itu romansi. Jadi ya kita sebagai remaja banyak yang menyukai buku-buku seperti itu. Jadi ya terinspirasi juga sama kisah-kisah teman-teman, dan juga ya dari imajinasi gitu aku tulis itu. Kalau yang terakhir itu Sajak Ruang Kosong itu lebih ke puisi sama sajak-sajak sih. Berarti yang Kuat Dalam Lara dan Berlabuh di Dermaga Cintamu semacam novel atau bukan? Iya, bisa dikatakan semacam seperti itu. Novel ya. Udah berapa banyak Kang dijual? Itu masih baru sih, jadi aku sendiri juga masih belum dapat distributornya. Dari distributornya belum masuk ke aku juga. Masih sekitar 1 bulan yang lalu kayaknya. Itu ngebuat satu buku itu butuh waktu berapa lama sih Kang? Kalau itu tergantung mood sebenarnya. Tergantung mood, Jadi tergantung mood juga sama aku biasanya nargetin nih dalam sehari harus 1000 kata atau enggak satu hari itu harus 4 lembar nulis. Pokoknya satu hari itu harus aku targetin gitu. Jadi supaya cepat selesai juga. Udah kayak artikel ya teman-teman ya. Dan kalau berbicara tentang mencari mood ya, gimana cari moodnya Kang? Kalau aku cari, sebenarnya tergantung teman-teman ya. Kalau aku pribadi biasanya moodku paling baik untuk nulis tuh ketika bangun tidur habis sholat subuh sama mau tidur. Itu biasanya sering banget. Gitu ya? Iya. Malah bangun dan mau tidur ya. Berarti dalam kamar nih. Iya, berarti nggak perlu jalan-jalan kemana gitu ya? Nggak perlu. Nah, kalau misalnya seberapa sulit sih orang untuk pengen menulis buku nih? Pasti banyak teman-teman nih yang pengen kayak, aduh aku pengen nuangin sesuatu, tapi aku nggak ngerti, aku pengen nulis buku, tapi gimana sih caranya gitu? Kalau seberapa sulit dan cara sebenarnya tergantung niat kita. Kalau sebenarnya apapun itu kalau ada niat pasti ada jalannya kok. Yang penting ada niat dulu, mau usaha, dan juga yang penting mau niat, mau usaha, dan ada mau berproses juga. Soalnya kalau nulis itu nggak hanya sudah kita langsung nulis gitu loh. Jadi harus kita rajin membaca dulu. Intinya kalau kita ingin nulis itu kita harus rajin-rajin dengan membaca, karena dengan membaca itu kosakata akan semakin meningkat, vocabulary-nya juga. Jadi kita semakin mudah untuk menyusun kalimat gitu. Oke, karena biasanya buku itu harus melalui editor lagi Kang. Iya, benar. Wow. Dan kenapa sih Kang sampean tuh maunya menulis? Enggak yang lain gitu. Kalau ditanya kenapa, mungkin suka dari SD sih. Dari dulu, dari kelas 3 nih, kelas 3 SD udah suka nulis cerpen, ditulis di lembaran kertas gitu. Terus aku coba kumpulin, terus aku fotokopiin tuh, di fotokopi terus aku jilid. Jadi kayak berimajinasi untuk nyetak buku gitu. Oke, dan itu ya dapat
dukungan dari orang tua ya. Alhamdulillah ya. Dari guru-guru juga. Alhamdulillah ya. Sempet nggak sih kayak merasa, aduh aku jenuh nih nulis lagi, debat lagi, aku mau ngelakuin sesuatu yang baru lagi apa gitu? Ya kalau itu pasti manusiawi ya kayak gitu. Soalnya ya mungkin karena kita terlalu jenuh. Biasanya aku kayak gitu kalau udah mood udah hancur kayak gitu, aku nggak mau ngelanjutin nulis lagi. Soalnya kalau udah lanjutin nulis lagi tuh udah ceritanya udah beda lagi, terus juga udah moodnya udah hancur juga. Jadi daripada aku semakin males nulis, aku biasanya stop dulu gitu. Aku dengerin lagu, dengerin musik gitu. Oke, kalau resiko menulis buku ada nggak sih kan? Resiko? Nggak ada ya? Ada nggak? Resiko nggak ada, soalnya kita kan karya kita. Jadi karya kita sendiri. Mungkin kalau resiko kalau kita mau nerbitin di mayor, mungkin resiko ada yang ditolak, ada yang direvisi berkali-kali gitu. Kalau kita nerbitnya di indie, mungkin ya saya rasa enggak gitu. Bayarnya berapa Kang? Alhamdulillah enggak. Enggak ada bayar. Enggak. Tapi kalau misalnya bayar nih Kang, paling murah berapa tuh Kang? Aku kemarin sempat cari-cari sih, paling murah itu tergantung, ada yang paket-paketan itu, ada yang 150 ada yang 300 juga ada, 1 juta juga ada gitu. Itu tergantung apa ya? Tergantung halaman atau tergantung? Iya, tergantung halaman juga, tergantung kita pesennya. Biasanya ada nih yang penerbit indie misalkan ada paket satu misalkan sekali terbit nanti kamu dibuatin 80 buku atau 100 buku gitu. Jadi tergantung banyaknya X lembar yang kita ingin kopikan gitu. Berarti bukan bukunya setebal gini, sejuta mungkin ada Kang ya? Kurang tahu. Pusing juga ya. Nah, tiap buku ini kan inspirasinya tadi udah berbeda-beda Kang ya. Terus menurut Kang Yusuf sendiri, feedbacknya apa sih dari menulis nih? Kalau feedbacknya semakin tambah relasi teman-teman yang suka nulis. Soalnya di Instagram biasanya kita ada tuh yang biasanya kita ngepost, terus ada yang ikuti, ternyata tak lihat-lihat ternyata itu juga komunitas penulis gitu. Terus juga feedbacknya mungkin aku lebih suka kayak misalkan ada masalah kayak itu lebih mencurahkan lewat tulisan gitu. Oke, nggak ada nulis tentang politik mungkin kan? Politik, ekonomi, atau apapun? Kalau politik biasanya jarang, tapi pernah itu aku kayak di koran itu biasanya opini gitu. Itu ada kayak yang mengkomentari gitu nggak sih kan kalau misalnya kita ngupload di jurnal, di koran-koran seperti itu? Itu bisa komentar dari kebijakan politik bisa, atau situasi saat ini bisa, atau mungkin kita memberikan opini kayak esai gitu juga bisa. Oke, wah keren banget ya. Kalau tanggapan dari kedua orang tua Kang Yusuf sendiri nih gimana Kang? Anaknya udah bisa jadi penulis, terus bisa lomba sampai tingkat nasional gitu, gimana Kang? Ya alhamdulillah, ya pasti bangga. Pasti ya? Bangga. Gak bilang, Kang Yusuf, nanti kamu harus gini-gini aja, nggak usah nulis lagi, debat lagi, kalau lain gitu loh. Kalau orang tua sih nggak memaksa ya, jadi tergantung akunya aja, tergantung kamu minatnya di mana, sukanya di mana, ya udah kamu jalanin selama itu positif gitu. Oh, itu positif ya. Berarti ya alhamdulillah bisa mendukung Kang ya. Kalau Kang Yusuf sendiri nih, tokoh inspirasinya siapa sih? Tokoh inspirasi. Najwa Shihab? Mungkin. Tokoh inspirasi. Setiap ini ada sih tokoh inspirasinya, tergantung apa dulu. Debat. Kalau debat, biasanya debat itu dari aku lupa, tapi dari orang luar itu cara penyampaiannya bagus gitu. Tapi biasanya aku lihat di YouTube gitu. Oke, kalau menulis mungkin? Menulis nggak terlalu sih. Soalnya biasanya nulis ya aku mungkin penulis novel ya, mungkin Terelie bisa. Terelie, itu novel Kang ya. Oke. Mungkin Kang Yusuf bisa jelasin nih gimana sih bisa menjadi Kang Yusuf yang sekarang nih? Prosesnya dari ini sih. Setiap manusia pasti ada sisi kelamnya, dan begitu pun juga aku. Jadi belajar dari sisi kelam itu, jangan sampai kita terjerumus ke lubang yang sama gitu. Jadi kita belajar dari masa lalu kita yang buruk itu, kita perbaiki. Terus juga kita harus berproses. Misalkan kita harus mengupgrade diri kita setiap hari. Jadi misalkan kita mengupgrade paling nggak, misalkan ibarat langkah, kita harus melangkah 1 senti setiap hari gitu, supaya ada perubahan untuk meningkatkan lebih baik lagi gitu. Dan tiap tahun itu ada rencana nggak sih Kang mau ngapain gitu? Udah terstruktur gitu nggak sih Kang? Insya Allah. Sudah ada ya? Iya. Oke. Kalau Kang itu sendiri selain menulis, apa nih Kang kelebihannya? Kelebihan apa? Nari mungkin, nyanyi? Gak bisa nari. Gak bisa? Gak bisa. Entah ngedesain mungkin? Gak bisa juga. Gak ada, cuma menulis ya? Iya, menulis. Udah keren sih Kang menurut aku.
Menurut Kang Yusuf, seberapa penting sih bagi generasi milenial ini untuk berkarya, menghasilkan sesuatu yang berbeda dari menulis, mengikuti lomba, atau menggapai prestasi di masa muda seperti ini? Itu sangat penting, soalnya kita generasi muda itu tunas bangsa, harapan bangsa. Jadi jangan sampai kita menjadi tunas bangsa yang ibaratnya menyusahkan negara gitu loh. Jadi kita itu sebagai tunas bangsa, harapan bangsa, jadi apapun yang kita lakukan itu sebenarnya walaupun sekecil apapun yang kita lakukan itu juga sangat berdampak sama negara kita. Dan setiap orang itu pasti unik kan. Nah, coba deh kita cari potensi kita itu apa dan kita kembangkan itu. Nah, dengan kita mengembangkan potensi itu ya kita sama aja, kita juga ikut berkontribusi memajukan negara gitu. Oke, seberapa jauh sih kita sebagai anak muda ini boleh mengkritisi pemerintah misalnya? Atau mengkritisi hal-hal itu? Ada batasannya nggak sih, Kang? Kalau kita mau mengkritisi sesuatu gitu misalnya? Kalau menurut aku pribadi sih sebenarnya itu hak suara kan, kita sebagai demokrasi ya. Salah satu prinsipnya kita menyuarakan pendapat kita, tapi jangan sampai istilahnya kayak ikut-ikutan kayak demo kemarin ya. Itu ada beberapa kasus mahasiswa yang dia itu cuma ikut-ikutan temennya gitu. Okay. Jadi kita nggak tahu yang kita perjuangkan itu apa sih sebenarnya. Nah, kita itu nggak tahu yang kita perjuangkan. Jadi kalau kita mau mengkritisi, kita harus mengetahui terlebih dahulu. Misalkan itu apa sih, kebijakan itu apa, terus sisi positifnya apa, sisi negatifnya apa. Jadi kita kalau misal kita demo, kita juga tahu yang kita perjuangkan itu apa gitu. Jangan sampai kita ikut-ikutan orang gitu. Kita harus baca dulu sebelum mengkritisi ya. Tapi sebenarnya kita itu punya kebebasan untuk berpendapat kan ya. Benar. Cuma ada batasannya ya, Kang ya. Nah, terakhir nih Kang Yusuf punya tips nggak sih buat teman-teman biar bisa menjadi seorang seperti Kang Yusuf seperti sekarang nih? Kalau pertanyaannya mungkin jangan seperti saya, tapi seperti diri kalian sendiri. Soalnya diri kalian tuh unik gitu. Jadi ya pesan-pesan ya tadi. Iya. Ya, tipsnya apa? Tipsnya menurutku ini, kenali diri kamu, kenali potensi diri kamu, dan coba intinya kenali diri kamu sendirilah dan jadi diri kamu sendiri dulu. Soalnya kalau kalian nggak jadi diri kamu sendiri, ya kamu nggak akan bisa menjadi seperti yang kamu inginkan gitu. Jadi kamu harus mengenali potensi kamu itu apa, bakat kamu itu apa. Dengan kalian mengetahui potensi kamu itu bisa lebih menggali lagi gitu. Oke, wah menarik banget teman-teman ya, bisa tahu sosok dari Kang Yusuf yang bisa lomba sampai tingkat nasional. Dan beliau ini ya memang kalau kita mau berpendapat itu harus riset dulu teman-teman. Jadi nggak boleh langsung speak up kayak gitu. Jadi harus riset dulu, mengetahui terlebih dahulu sebelum kita melakukan kesalahan seperti itu. Mungkin sekian podcast kita hari ini teman-teman. Terima kasih buat Kang Yusuf udah mau ngobrol sama aku hari ini. Terima kasih juga buat para pihak yang telah membantu. Di antaranya adalah Strato Studio Musik, Mushroom ID, Dudung Tethering, Baskaratas, Gracia Print and Photography, Kopi Lain Hati, dan Batik Lanang Wadon. Nah, setelah itu sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.